Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarga yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki dan keluarga diintimidasi usai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Rasa itu bisa melanjutkan kekuasaannya tentu ini, dan kami terinspirasi dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarga yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki menyebut keluarganya di Pontianak didatangi oleh aparat polisi dan TNI. Kepada orang tuanya, kata Melki, aparat kepolisian dan TNI itu menanyakan perihal kegiatan Melki selama di rumah. Melki menduga intimidasi itu berhubungan dengan gerakan mahasiswa mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres. Lalu ibu saya di rumah nelpon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon. Katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirimkan tim untuk menelusuri dugaan intimidasi yang diterima oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dan keluarga. Mahfud menyebut, jika benar pihak yang diduga intimidasi Melki dan keluarga adalah aparat kepolisian dan TNI, maka itu telah melanggar konstitusi. Menurut Mahfud, pendapat yang disampaikan oleh Melki soal putusan Mahkamah Konstitusi dilindungi undang-undang. Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas dan itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Nah, oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana. Karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyebut sejumlah polisi berseragam mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut FX Hadi, kedatangan sejumlah polisi ke kantor DPC PDIP Solo sama sekali tidak wajar. Sementara itu, Wali Kota Solo yang juga bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Kota Solo itu hal biasa karena memang tugas polisi. Gibran juga mengatakan, jika semua DPC partai politik juga mendapatkan perlakuan serupa dan tidak ada keluhan dari partai politik lain. Semua lokasi kantor-kantor DPC partai lain kan dipatroli juga. Berarti nggak ada masalah sebenarnya? Sebetulnya nggak ada masalah atau gimana Mas? Partai lain ada masalah nggak? Nggak ada sih. Ya udah. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi pemilu 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, mengintervensi pemilu sangat sulit karena ada keamanan berlapis. Presiden Jokowi meminta penyelenggara pemilu harus mengawasi dan turun ke lapangan agar pesta demokrasi berjalan lancar. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sulit. Putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres menuai pro dan kontra. Lantaran, putusan itu dinilai memberikan karpet merah kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang dan keluarga mendapat intimidasi usai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres. Putusan itu membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto.
Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas bersama Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani yang berada di studio Kompas